Bab 651 Air Terjun. Grand Hotel dianggap sebagai hotel termewah di Sparrowville. Biasanya, hanya tamu-tamu terhormat yang sering mengunjungi tempat itu. Sayangnya, hotel itu kacau balau hari itu. Jeritan bergema di mana-mana saat semua orang yang berada di atas lantai 20 mulai melarikan diri ke bawah. Keempat pembudidaya Jetroinian berbaur di antara kerumunan dan menuju ke bawah, mencoba menutupi pelarian mereka dengan bantuan kerumunan. Sayangnya bagi mereka, rencana sederhana mereka tidak luput dari pengertian spiritual Jonathan. Membekukan, Jonathan menggeram. Dengan itu, semua orang dalam radius 30 meter membeku di jalurnya. Sosok Jonathan melintas di koridor. Waktu sangat penting, jadi dia harus cepat jika ingin membantai lebih banyak pembudidaya. Jonathan merasakan bahwa Zebedes saat ini berada di atasnya. Ledakan, langit-langit hancur berkeping-keping, dan Zebedi mendarat di koridor lantai 20 dengan senjatanya. Namun, Jonathan telah menghentikan anggota tim Oracle di tangga. Anggota tim Oracle tersentak saat melihat Jonathan. Mengetahui dia tidak punya cara untuk melarikan diri, dia memutuskan untuk pergi keluar dan menyerbu ke arah Jonathan dengan berani. Melambaikan pedang surga, Jonathan menuruni tangga bahkan tanpa berhenti. Grandmaster menatap senjatanya yang rusak saat kesedihan melintas di matanya. Darah menyembur keluar dari dadanya seperti air mancur yang tidak pernah berakhir. Dia sepertinya telah mengerahkan seluruh energinya setelah bernapas 2 kali. Teriakan histeris bergema di udara di sekitarnya. Kerumunan yang panik mendorongnya dengan panik sampai dia jatuh di tangga sebelum mereka menginjak tubuhnya dan bergegas turun. Saat itu, sesosok muncul dalam sekejap di sepanjang koridor. Itu adalah Zebedes. Jeritan segera menghilang dalam sekejap. Semua orang di tangga yang berlari ke bawah menahan leher mereka kesakitan dan merosot ke tanah. Melalui perasaan spiritualnya, Jonathan melihat bagaimana Zebedes menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Namun, dia tidak bisa kembali untuk menyelamatkan mereka. Jika dia melakukan itu, dia bisa menghentikan Zebedi tapi tidak dengan 5 Grandmaster lainnya. Akibatnya, lebih banyak orang akan mati. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Memanfaatkan teknik naga suci kuno dengan kekuatan penuh, Jonathan dapat memperoleh aliran energi tanpa akhir saat energi spiritual murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia mengejar 3 orang lainnya yang telah tiba di lantai 19. Di belakang Jonathan, pedang patah Zebedes hendak menusuk punggungnya. Cek kamu. Tanpa berbalik, Jonathan mengayunkan tangan kirinya ke belakang. Senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di koridor. Zebedi bisa merasakan setidaknya lusinan senjata menggunakan indera spiritualnya. Bahkan Zebedi terkejut dengan banyaknya senjata. Lagi pula, itu bukan senjata biasa, itu adalah benda magis. Seseorang akan berada dalam bahaya besar jika ditusuk oleh benda magis. Zebedi mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan yang datang. Tepat pada saat itu, Jonathan telah menusukkan Heaven Sword miliknya ke salah satu tubuh Grandmaster. Indra spiritual Jonathan dan Zebedes tumpang tindih saat mereka mengamati gerakan satu sama lain. Ketika pedang Zebedes datang untuk Jonathan, Jonathan mengangkat tangan kirinya. Seketika, cahaya keemasan menyelimuti seluruh keberadaannya. Dentang, pipi Jonathan berubah menjadi merah muda kemerahan saat energi mengalir di sekujur tubuhnya. Dia berada di ambang kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Bel tangan perunggu mungkin bisa membatalkan serangan fisik dan serangan indera spiritual, tetapi serangan baliknya jauh lebih buruk. Di belakangnya, Zebedi segera santai ketika dia menyadari Jonathan telah melepaskan bel tangan perunggu lagi. Jonathan hanya menggunakan bel tangan perunggu karena dia tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi, jadi 2 Grandmaster lainnya di lantai 19 seharusnya aman untuk saat ini. Saya hanya perlu menahannya agar 4 yang tersisa dapat melarikan diri. Itulah yang Zebedes rencanakan dalam benaknya ketika terdengar dentuman keras. Jonathan telah menginjak tangga semen dan menghancurkannya sepenuhnya. Segera setelah itu, dia menabrak 2 Grandmaster lainnya dengan bel tangan perunggu masih di atasnya. Retak, retak, perisai roh Grandmaster hancur seketika. Namun, Jonathan tidak melambat dan menyerbu keluar melalui lubang di dinding koridor dengan mereka di belakangnya. Menggantung di udara, mereka bertiga mulai jatuh. Namun, 2 Grandmaster sebelum Jonathan cacat parah. Ternyata kecelakaan sebelumnya merusak tulang dan organ dalam mereka.
Mereka mati seperti paku pintu. Jatuh vertikal dari lantai 18, yang berada sekitar 60 meter di atas tanah, sangat mematikan. Bahkan Jonathan akan mengalami luka parah jika dia melakukan itu. Di udara, Jonathan memanggil benda magisnya yang bisa menjadi panjang berbeda dan terus menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya. Benda magis itu segera tumbuh lebih panjang dan panjangnya sekitar 10 meter. Jonathan mengayunkan tongkatnya dan mengarahkannya ke jendela di bawahnya. Dia kemudian melemparkan benda ajaib itu ke arah jendela, dan benda itu menembus tanah di lantai 13. Saat itu juga, Jonathan menggunakan tongkat sebagai pengungkit. Saat benda magis itu sedikit bengkok, Jonathan mampu memperlambat kejatuhannya. Rasa sakit menjalari lengannya saat dia berjuang untuk berpegangan pada tongkat. Energi spiritualnya terus melonjak ke arah lengannya untuk memperbaiki dagingnya yang terluka. Begitu benda magis itu diluruskan lagi, Jonathan menarik kembali energi spiritualnya dan menabrak jendela di lantai 14 dengan bantuan tongkat. Hanya tersisa 2 Grandmaster lagi. Jonathan berdiri di atas meja kantor besar saat pemandangan gedung muncul di benaknya. Zebedi telah memimpin 2 lainnya ke lantai 9 melalui pintu darurat. Saya kehabisan waktu. Jonathan semakin cemas. Lantai ke-7 tingginya sekitar 30 meter, jadi jika dia mengejar mereka, mereka bisa melompat ke tanah dan melarikan diri. Jatuh vertikal 30 hingga 40 meter masih cukup berbahaya bagi Grandmaster, tetapi kemungkinan besar mereka akan selamat jika mereka cukup pintar untuk menggunakan beberapa trik. Jonathan bukan satu-satunya yang mampu menggunakan alat untuk memperlambat kejatuhannya. Tepat ketika Jonathan mengeluarkan pedang langitnya untuk mengejar mereka, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, dia berdiri di tepi air terjun, dikelilingi pegunungan dan hutan. Dia tidak lagi berada di kota. Dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya dalam radius 100 meter. Pepohonan dan tumbuhan tinggi bergoyang tertiup angin, tetapi tidak ada apa-apa selain keheningan dalam radius 100 meter. Melirik air terjun di bawahnya, Jonathan secara naluriah melangkah mundur. Namun demikian, dia langsung merasakan dirinya jatuh dari tebing. Saat dia jatuh, air terjun muncul di belakangnya dalam sekejap. Ini adalah alam ilusi di dalam pedang surga. Segalanya tampak begitu nyata, jadi Jonathan terlambat menyadari bahwa itu adalah pedang-pedang surga hanya setelah dia jatuh. Dia menatap tinju kanannya yang mengepal dan santai tanpa ragu-ragu. Dalam sepersekian detik, kota yang penuh dengan bangunan muncul di hadapannya. Jonathan masih jatuh ke tanah dengan cepat. Dia hampir tidak punya waktu untuk membentuk perisai roh di belakangnya ketika hamparan hijau muncul di depan matanya. Retakan, retakan, retakan. Jonathan membalik di udara saat retakan terdengar di udara. Bang! Alarm mobil berbunyi nyaring. Jonathan jatuh ke atas mobil dengan beberapa cabang setebal lengan di bawahnya. Atap mobil itu penyok. Pedang surga terbalik saat jatuh. Jonathan memutar kepalanya sedikit dan membiarkan ujung pedang menembus atap di bawahnya, menyerempet telinganya saat melakukannya. Bab 652 Kepala Keluarga. Kembali ke tanah leluhur keluarga Osborne di pegunungan Wasahus di Quaitfield, Drieso, Mason berbaring di kursi goyangnya dan menyaksikan angin menyebarkan kabut di pegunungan dengan santai. Everett yang agak montok berjalan ke halaman. Paman Mason, Savion telah dikirim ke Doveston, lapornya. Mason mengangguk dan berbalik untuk melihat Everett. Everett, lihat kabut di gunung. Apakah sudah berubah? Meskipun tidak tahu mengapa Mason mengajukan pertanyaan itu kepadanya, Everett tahu pasti ada alasan di balik pertanyaan Mason. Beralih ke kabut, Everett merenung sejenak sebelum menjawab, tampaknya sama seperti biasanya, tapi berubah setiap saat. Tampaknya sama seperti biasanya, tapi berubah setiap saat, ulang Mason. Setelah mengulangi kalimat yang sama beberapa kali, Mason tersenyum. Everett, jawabanmu sempurna. Sepertinya aku tidak mengajarimu selama bertahun-tahun dengan sia-sia, dia mengumumkan dengan riang. Setelah jeda, dia bertanya, sudah berapa lama kamu bersamaku? Maksudku, membantuku menangani urusan keluarga. Seakan merasakan apa yang dia maksud, Everett dengan cepat menjawab, ini akan menjadi 15 tahun beberapa hari kemudian. 15 tahun, Mason bangkit. Berapa 15 tahun dalam hidup Anda yang Anda miliki? Anda bekerja keras selama 15 tahun tetapi hanya berhasil menjadi penatua. Keluarga Osborne berutang banyak padamu. Mendengar kata-katanya,
Everett membungkuk sedikit dan mendatanginya. Paman Mason, tolong jangan katakan itu. Saya juga bagian dari keluarga Osborn. Jadi, adalah tugas saya untuk membantu Anda sesuai kemampuan saya. Lagi pula, aku menikmati keuntungan menjadi bagian dari keluarga Osborn, bukan? Mason jelas senang dengan jawabannya. Everett, aku akan menebusnya untukmu. Everett dengan cepat memberi hormat dan berkata, Paman Mason, saya tidak berani mengambil jasa. Mendengar itu, Mason tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu. Jay ada di luar, kan? Suruh dia masuk. Tentu saja, Everett segera mendaratkan rasa spiritualnya pada Jay dan menggetarkannya. Merasakan getarannya, Jay menundukkan kepalanya dan bergegas ke halaman. Jay adalah tuan muda dari cabang utama keluarga Osborn dan juga penerus keluarga di masa depan. Karena itu, dia dipuja oleh Mason, yang dia panggil kakek. Sayangnya, setelah Mason menyadari apa yang dia lakukan dan memotong semua kekasihnya menjadi daging cincang, dia akan gemetar ketakutan setiap kali dia melihat Mason seolah-olah dia adalah tikus yang melihat kucing. Kakek, setelah memasuki halaman, Jay bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan langsung berlutut di depan Mason. Kakek, maafkan aku tidak akan melakukannya lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Mason menyela dan mengumumkan, saya tidak mencampur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Saya memanggil Anda di sini hari ini untuk berbicara tentang bisnis. Panggil saya Pak Tua Osborn. Mason terdengar tenang, tapi Jay merasa energinya telah terkuras. Dia tahu saat itu bahwa kakeknya tidak akan pernah lagi memanggilnya untuk urusan pribadi. Namun demikian, dia tidak punya pilihan lain. Air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Sambil menggertakkan giginya, Jay mengepalkan tinjunya dan menyapa, Salam, Tuan Tua Osborn. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya di sini? Melihat tindakan mereka, Everett menghela nafas panjang. Jay adalah keponakannya yang dia lihat tumbuh dewasa. Nyatanya, Everett tidak segan-segan mengasuh Jay. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa Jay akan menjadi seperti ini. Mason menatap Jay. Jay, aku ingin membantumu menyembunyikan kebenaran, tapi tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Banyak orang di keluarga sudah tahu tentang masalah Anda, ungkapnya. Wajah Jay memucat saat dia merosot ke tanah. Melihat itu, Mason mendengus sedingin es. Untungnya, Paman Everett Anda membersihkan setelah Anda. Mereka yang mengetahui masalahmu telah dibunuh oleh anak buahnya. Tidak ada bukti yang tergeletak di sekitar. Seketika itu juga, Jay merangkak ke arah Mason sambil berlutut. Kakek, aku tidak akan melakukannya lagi. Saya akan tinggal di sisi Anda di tanah leluhur untuk belajar dari Anda. Aku tidak akan meninggalkan sisimu. Karena buktinya hilang, Jay berasumsi bahwa masalah itu telah ditutup-tutupi. Dia tidak tahu Mason akan menggunakan energi spiritualnya untuk mengirimnya terbang sejauh 5 hingga 6 meter. Sudah terlambat, kata Mason dengan tenang. Jay, apakah menurutmu anggota keluarga Osborn itu bodoh? Bahkan jika tidak ada bukti yang cukup, menurutmu apakah semua orang akan memilih untuk tidak mempercayai rumor tersebut? Jay jatuh ke tanah saat ketakutan merayapi hatinya. Kakek, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Mason melirik kabut dan mendesah. Kamu mungkin anak sulung, tapi setelah apa yang terjadi, kamu tidak akan bisa meyakinkan semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi kepala keluarga. Setelah jeda, dia memerintahkan dengan dingin, Everett. Everett memasang ekspresi serius dan pergi ke Mason dengan hormat. Ya, saya di sini. Hari ini, sebagai kepala ke-89 dari keluarga Osborn, saya dengan ini menunjuk Anda, Everett Osborn, sebagai penerus posisi saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda akan mengambil alih keluarga Osborn. Perintah saya akan mulai berlaku hari ini dan akan disampaikan ke semua anggota inti keluarga malam ini. Paman Mason, Everett bingung. Dia tidak menyangka akan menjadi kepala keluarga berikutnya karena dia hanyalah sosok yang tidak penting dalam keluarga. Terima pesanan saya, Mason meraung. Mendengar itu, Everett menegakkan punggungnya dan berlutut. Saya, Everett Osborn, anggota dari generasi ke-178 dari keluarga Osborn, menerima pesanan Anda. Dia membalas. Dengan itu, era Jay telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Saat Everett berdiri,
Mason tampak menua seketika. Kepala keluarga Osborn sering menyerahkan tongkat estafet kepada cucunya. Di antara ratusan patriark, hanya 2 yang tidak menyerahkan posisinya kepada kerabat terdekat mereka, dan Mason adalah yang ketiga melakukannya. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah semua orang mengetahui tentang perbuatan Jay, jika cabang menolak untuk mendengarkannya, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka setelah kematian Mason. Pada saat itu, keluarga Osborn akan hancur. Jika seseorang menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang Jay, dia pasti akan mati. Mason kejam dan cukup masuk akal untuk menjadikan Everett sebagai penggantinya. Keputusannya juga bisa melindungi Jay. Jay mungkin bukan kepala keluarga berikutnya, tetapi dia bisa menjalani kehidupan yang damai sebagai anggota keluarga yang normal. Bahkan setelah kematian Mason, Everett akan mengingat bagaimana Mason mengangkatnya sebagai penggantinya dan melindungi Jay atas namanya. Hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan Mason sebagai kakek Jay. Bab 653 Rencana. Tuan Osborn tua, merasa tidak percaya, Jay melebarkan matanya karena tidak percaya pada Mason. Tidak, aku harus menjadi kepala keluarga. Itu hak saya, kata Jay. Berhenti. Everett mengangkat tangan kanannya, dan energi spiritualnya yang kuat melumpuhkan Jay di dalam medan kekuatannya. Everett adalah pria paling rasional dalam keluarga Osborn. Karena itu, bahkan jika dia menaklukkan Jay, Mason tidak memprotes dan membiarkan yang terakhir melakukan apa yang dia anggap perlu. Saat ini, Jay tidak bisa menggerakkan satu otot pun atau berbicara. Namun, ada ekspresi kemarahan yang jelas di matanya yang merah. Everett menghela nafas. Jay, aku tahu kamu pasti berpikir bahwa aku telah merebut posisimu sebagai kepala keluarga darimu. Namun, saya ingin Anda memikirkan baik-baik niat kakek Anda. Jika dia terus mendukung Anda untuk mengambil posisi itu, apakah Anda dapat menekan mereka yang meragukan Anda? Jika Anda tidak dapat menaklukkan mereka, menurut Anda apa yang akan terjadi pada Anda? Everett tidak menjelaskan lebih lanjut setelah itu. Lagi pula, beberapa kata lebih baik tidak diucapkan. Jika Everett tidak mengatakan apa-apa lagi, Mason akan berubah menjadi pria yang mengutamakan prioritas terbaik keluarga Osborn dengan membatalkan garis keturunannya sendiri dan mendukung Everett. Sementara itu, Everett akan membalas budi dengan melindungi Jay di masa depan. Namun, jika Everett memilih untuk meletakkan semuanya di atas meja, Mason akan menjadi orang licik yang berusaha melindungi garis keturunannya sendiri dengan mempromosikan Everett, yang berada di sisinya. Apakah Everett memilih untuk meletakkan semua kartu di atas meja atau tidak akan mengejar niat yang berbeda untuk semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut? Untungnya, meski Jay histeris karena kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga, rasa rasionalitasnya masih utuh. Kata-kata Everett membuatnya berpikir keras. Setelah beberapa menit, Jay perlahan mengedipkan matanya. Melihat itu, Everett melambaikan tangannya untuk menghilangkan energi spiritual yang dia gunakan untuk mengendalikan pemuda itu. Jay merosot ke lantai. Segera setelah itu, dia merangkak ke sisi Mason dan berlutut di depan kakeknya. Bang, bang, bang. Jay membenturkan kepalanya ke lantai dengan paksa 3 kali, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dahinya berdarah. Terima kasih, kakek. Terima kasih, Paman Everett. Saya mengerti sekarang. Mason bersandar di kursinya setelah mendengar itu. Jay, jika kamu ingin berdiri tegak di keluarga kami dan tidak diseret oleh orang lain, atau setidaknya tidak ditusuk dari belakang oleh orang lain, setidaknya tingkat kultivasimu harus menjadi alam dewa. Anda harus banyak belajar dari paman Anda, komentar Mason. Iya, kakek, jawab Jay dengan suara tersedak. Bangun, kata Mason tanpa ekspresi. Mengetahui bahwa keponakannya kehabisan energi, Everett diam-diam membantunya untuk berdiri dengan energi spiritualnya. Bersyukur atas dukungan pamannya, Jay berbalik untuk mengangguk padanya. Sementara itu, Mason berbicara lagi. Everett, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi di Yellowview? Everett sedikit mengernyit ketika dia melihat Mason mengalihkan perhatiannya kembali pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa yang terakhir tidak akan berbicara tentang menjadikannya penerus patriark keluarga Osborn dengan enteng. Everett berpendapat bahwa lelaki tua itu akan menanyakan pendapatnya tentang masalah apapun sejak saat itu untuk mempersiapkannya menjadi patriark sejati keluarga Osborn. Dia merenungkannya selama beberapa waktu sebelum berkata,
fakta bahwa keluarga Saladai telah bekerja sama dengan Wilbur untuk membunuh Yoshua tidak hanya mengubah dinamika kekuatan di dunia duniawi, tetapi juga dinamika kekuatan dari 8 keluarga terhormat. Saladai sekarang menjadi kepala dari 8 keluarga terhormat. Pembantaian keluarga Whiteley lebih dari 1 dekade yang lalu pasti menjadi pengingat yang gamblang akan potensi kematian mereka seandainya 7 keluarga terhormat lainnya bangkit melawan mereka. Everett berhenti sejenak sebelum melanjutkan, misi kali ini, termasuk pasukan gabungan kami dan 6 keluarga terhormat lainnya, pasti akan menargetkan Karl dari Tentara Timur, atau bahkan 7 raja lain dari kantor Asura, atau bahkan tentara asing untuk membawa keseimbangan dengan dinamika kekuatan saat ini. Jay terengah-engah gugup ketika mendengar kata-kata Everett, dan dia dengan sengaja menundukkan kepalanya. Bahkan keluarga terhormat jarang berbicara tentang tentara asing. Lagi pula, tidak peduli bagaimana 8 keluarga terhormat berjuang untuk dominasi dengan kantor Yaleview Asura, itu adalah perebutan kekuatan batin Canaya. Namun, mereka akan dianggap melakukan pengkhianatan jika melibatkan tentara asing. Gagasan itu dilarang dalam segala keadaan. Bahkan jika keluarga terhormat tidak peduli dengan suksesi kekuasaan keluarga kerajaan, mereka tahu pembicaraan tentang tentara asing adalah intinya. Keluarga terhormat hanya bisa berkembang jika Canaya damai. Kelangsungan hidup keluarga terhormat akan tergantung pada seutas benang jika kedaulatan negara terancam. Mason sedikit mengangguk ketika mendengarkan analisis Everett. Bagus, tapi kurang enak, kata Mason setelah menyesap teh. Pertama, jika ada yang berani bekerja dengan tentara asing, itu akan memberi keluarga terhormat lainnya pembenaran yang sempurna untuk berperang. Tidak ada yang sebodoh itu. Kedua, hanya kantor Asura dan tentara Timur Karl yang mampu menahan 600.000 tentara Yaleview. Raja perang lainnya di bawah kantor Asura, terutama Dorian dan Zakari, menderita luka parah. Bahkan jika mereka semua bekerja bersama, mereka semua kecuali 5 kultivator alam Grandmaster. Itu bukan apa-apa melawan keluarga terhormat seperti kita. Adapun tentara di bawah komando mereka tidak didukung oleh teknologi tinggi, tidak seperti tentara Timur. Jadi, mereka bukan saingan melawan tentara Yaleview. Jadi, Anda bisa melepaskan gagasan Anda tentang penalian di Kings of War. Ya, kecuali jika Anda yakin bahwa Anda dapat mengikat setidaknya 3 raja perang, bersama pasukan mereka, untuk mendukung tujuan kita. 3 raja perang, katanya. Everett merasa tidak berdaya ketika mendengar nomor itu. Raja perang ini hanya bergabung dengan Jonathan karena mereka menentang keluarga terhormat. Bahkan Karl, yang telah mengundurkan diri dari kantor Asura, adalah seorang yang tidak pasti, apalagi yang lain. Akan lebih mudah membunuh tentara daripada mengubah pikiran mereka. Paman Everett, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ekspansi keluarga Saladai? Tanya Jay. Disitulah Anda salah, Mason mencibir. 8 tahun yang lalu, Master of Annihilation dari Barat menubuatkan akhir dari 8 keluarga terhormat kami. Entah akan ada 3 orang kuat yang tersisa, atau hanya akan ada 1 yang tersisa. Sekarang, saya akhirnya melihat alasan di balik kata-katanya. Namun, cara terbaik untuk mempertahankan Yaleview Army adalah dengan bekerja sama dengan musuh bebuyutan kita, kantor Asura. Kantor Asura? Everett melirik Mason dengan ragu dan berkata, Paman Mason, Jonathan telah membunuh Garrison, dan Jay hampir membunuh bibi Jonathan. Saya tidak melihat cara untuk menyelesaikan perseteruan darah ini. Siapa bilang kita akan menyelesaikan ini? Kata Mason saat kilatan mematikan melintas di matanya. Yang kami butuhkan sekarang bukanlah rekan yang bisa bermain di lapangan yang setara dengan kami. Padahal, kita hanya butuh anjing yang menuruti kita. Keluarga Yaleview Goldstein telah diasingkan ke Gronga atas perintah Jonathan, bukan? Kirim 2 pembudidaya Realm Grandmaster dan pasukan untuk menguasai mereka. Karena Savion pergi ke Doveston untuk mencari Karl, kirim Pentonius dan Alan keduanya ke Edenic Heih di Jadeboros City untuk menculik istri Jonathan. Jay, Anda akan memimpin mereka dalam operasi ini, kata Mason. Dimengerti, jawab Jay buru-buru. Ekspresi kebencian memenuhi matanya. Jika bukan karena Jonathan, dia tidak akan kehilangan hak suksesi patriarki keluarganya. Itu semua karena skema Jonathan sehingga dia kehilangan hak kesurungannya. Oleh karena itu, dia bersumpah untuk membalas dendam dalam operasi ini. Jay masih tidak menyadari fakta bahwa afrodisiak yang dia telan dibuat oleh Yoshua. Dia masih menyalahkan segalanya pada Jonathan.
Namun, tepat ketika dia memikirkan rencananya untuk membalas dendam, suara Mason terdengar lagi. Jay, aku telah memerintahkanmu untuk memimpin operasi karena aku mencoba menggunakan istri Jonathan sebagai pion untuk membuatnya tunduk pada kita. Namun, jika Anda melewati batas dan menyinggung dia lebih jauh, menjauhkan kami dari tujuan kami, tolong bantu kami dan bunuh diri. Pamanmu dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, tetapi kamu benar-benar tidak memiliki banyak kesempatan lagi untuk membuktikan diri. Bab 654 Alam Rahasia. Sementara itu, di Harfush, kota Sirmoor, markas Hades di Harfush kacau balau. Saat ini, seluruh jaringan intelijen Canaya, selain Horbah, telah dibersihkan. Aku akan memberi kalian 24 jam. Saya tidak peduli jika Anda menggunakan satelit, drone, atau mengirim manusia jauh ke pegunungan. Temukan aku air terjun. Saya tidak meminta Anda untuk menemukan gelembung air yang aneh. Ini adalah air terjun lebih dari 100 meter, demi Tuhan. Bersiaplah untuk dihukum jika banyak dari Anda gagal menemukannya. Hades mengomel di telepon. Sementara itu, Departemen Intel dengan panik mengalihkan satelit untuk menemukan air terjun. Adapun mengapa kegilaan ini terjadi, itu disebabkan oleh panggilan telepon dari Jonathan. Saat ini, Jonathan sedang melihat pedang surga di sebuah rumah besar. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hampir mati karena terjatuh karena ditarik ke alam imajiner pedang. Bahkan jika dia jauh lebih kuat dari orang biasa, jatuh dari ketinggian selusin level masih merugikannya. Zebedi dan dua pembudidaya Realm Grandmaster lainnya dari Jetroina telah lama melarikan diri. Ini akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan mereka sekarang. Penggarap seperti mereka dapat dengan mudah menemukan beberapa pria malang dan membunuh mereka untuk tinggal di tubuh mereka. Bahkan jika mereka terdampar di pinggiran kota, mengingat tingkat kultivasi mereka, akan sangat mudah untuk bertahan hidup. Untuk menemukannya, Jonathan membutuhkan seseorang yang dapat mengubah seluruh provinsi Terandia dalam waktu singkat. Namun, itu tidak mungkin dilakukan. Sementara itu, Nina terbaring tak bergerak di sofa samping. Setelah menelan begitu banyak obat pencahar, bahkan kultivator Grandmaster Realm fase lanjut seperti dia tidak akan bisa menerimanya. Dia kehabisan semua energinya saat dia merosot ke sofa. Di sampingnya, Geoffrey duduk di depan meja yang luas. Itu jelas meja ruang pertemuan, muat untuk menampung sekitar 20-30 orang. Namun, ada 10 monitor yang mengambang di atas meja. Setiap monitor menampilkan rekaman dari beberapa kamera pengintai atau beberapa obrolan terenkripsi. Ada juga wajah-wajah yang berkedip di dua monitor. Itu terlihat sangat profesional dan futuristik. Sementara itu, lebih dari selusin model ponsel Nokia tertua ada di meja. Masing-masing dari mereka ditandai dengan jelas. Ping pemberitahuan berbunyi, dan Geoffrey mendekati Jonathan dengan sebuah tablet di tangannya. Goldstein, jumlah korban di Grand Hotel telah diselesaikan. Silakan lihat, kata Geoffrey. Jonathan mengambil alih tablet itu. 54 kematian dan 38 luka-luka. Meskipun jumlahnya mungkin sedikit menyakitkan untuk dilihat, korban sebenarnya sangat minim. Jika Jonathan telah memilih untuk berhenti dan menyelamatkan orang-orang di Grand Hotel ketika Zebedi dan para pembudidaya Realm Grandmaster lainnya sedang melakukan pembunuhan besar-besaran, dia memperkirakan bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai lebih dari 100. Goldstein, aku baru saja meretas sistem informasi di bandara, dan aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Zebedi dan entry lainnya. Mungkinkah mereka menggunakan nama palsu? Kurasa tidak, kata Jonathan tanpa ekspresi sambil melempar tablet itu ke samping. Tim Oracle Zebedi menikmati kehormatan tinggi di Jetroina, terutama Zebedi. Dia telah diurapi guru suci oleh Raja Jetroina. Kehormatan mengikat mereka dengan nama mereka. Di atas arogansi warga Jetroin, tidak mungkin mereka berbohong, komentar Jonathan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mengingat cara Zebedi menampilkan dirinya. Kalau namanya tidak benar, mereka pasti sudah mengubah identitasnya sebelum masuk ke negara itu. Kami hanya bisa mencocokkan wajah mereka di rekaman kamera pengintai. Sekalipun itu bukan metode yang paling efisien, itu adalah cara terbaik untuk mengetahui kapan mereka memasuki perbatasan dan orang-orang yang menyambut mereka, perintah Jonathan. Dipahami. Geoffrey berbalik ke kursinya.
Sedangkan Nina yang duduk berhadapan dengan Jonathan pucat pasi seperti selembar kertas. Jika Zebedi dan yang lainnya tidak pernah menunjukkan wajah mereka, Nina yakin dia bisa menghapus semua jejak mereka. Namun, karena mereka telah menunjukkan diri mereka sendiri, hanya perlu beberapa saat bagi komputer untuk mengeluarkan informasi tentang masuknya mereka ke negara itu dari sistem imigrasi. Selain itu, bahkan keberadaannya juga akan bocor. Lebih buruk lagi, dia juga terkunci dari energi spiritualnya. Jika Jonathan mengetahui identitas aslinya, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Aku harus menemukan jalan keluar dari sini. Nina merasa khawatir saat melihat Jonathan yang duduk tepat di seberangnya. Namun, Jonathan tidak peduli tentang Nina saat itu. Bukannya dia tidak meragukannya, dia hanya tidak berpikir dia sepadan dengan masalahnya. Sebagai kultivator rilem superior, dia bahkan tidak bisa memusatkan medan kekuatannya. Jonathan bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk melumpuhkannya. Saat itu, pikirannya terfokus pada pedang surga di tangannya. Pedang itu telah menunjukkan 3 anomali sejauh ini. Anomali terakhir memperkuat dugaan Jonathan bahwa pedang bukanlah mainan. Seolah-olah latar di alam imajiner membimbingnya ke depan. Hal yang paling aneh adalah ketika orang misterius yang muncul saat memasuki alam imajiner untuk kedua kalinya benar-benar bisa berkomunikasi dengannya. Kali ini, Jonathan akhirnya bisa menentukan tengara di dunia, air terjun. Itu adalah air terjun setinggi 100 meter. Itu tidak terlalu mengesankan, tapi menurutnya setidaknya akan ada nama atau catatan air terjun di dalam pegunungan. Jonathan memutuskan untuk memeriksanya jika dia dapat menemukan tempat itu. Orang misterius itu mengelilinginya dengan formasi pegunungan. Siapa dia? Di sebuah rumah kosong di provinsi Marsingfield di kota Telmur, seorang pria berpakaian seperti pengemis berkerumun di sudut sambil melahap semangkuk mie instan. Uhuk-uhuk. Batuk yang keras membuat pria itu memuntahkan mie instan ke mulutnya. Namun, mie itu bernoda merah. Dia menyeka darah di hidungnya dan menggosok cincin di tangan kanannya, dan sebotol air muncul di tangannya. Pria itu memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk setengah air di dalam botol. Kemudian, dia bersandar ke dinding dan menghela nafas panjang. Leluhur, alam rahasia akan segera terbuka. Saya akan mengambil barang itu dan mengembalikan keluarga Whiteley ke masa kejayaannya di Canaya. Pria itu tak lain adalah Yoshua yang berhasil kabur dari pertarungan dengan Wilbur dan Eva terakhir kali. Yoshua berhasil mendapatkan kepercayaan dari 8 keluarga terhormat dengan merendahkan diri di kaki mereka selama bertahun-tahun. Dia akhirnya naik ke posisi komandan, dan semuanya siap baginya untuk membalaskan dendam keluarganya. Dia adalah unggulan terakhir yang ditinggalkan oleh Herman. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang ditinggalkan oleh keluarga Whiteley akan berani menunjukkan dirinya secara terbuka di depan 8 keluarga terhormat. Keluarga terhormat ingin menyeimbangkan dinamika kekuatan di antara mereka, takut salah satu dari mereka akan mendapatkan kekuasaan atas yang lain jika salah satu dari mereka menjadi komandan. Yoshua memanfaatkan kejatuhan keluarga Whiteley, dan kelemahan keluarga lain untuk menjadi boneka dari 8 keluarga terhormat. Kedelapan keluarga itu memusnahkan keluarga Whiteley, namun Yoshua mengolesi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak melihat Yoshua sebagai ancaman, dan dia dipandang sebagai sosok yang sempurna untuk menyeimbangkan dinamika kekuatan dari 8 keluarga besar. Setelah 1 dekade percobaan dan ujian kesetiaannya, Yoshua akhirnya menguasai Zetfield. Yoshua mengira dia akan memiliki kekuatan untuk berdiskusi dengan 8 keluarga terhormat begitu dia menguasai tentara Yellowview. Namun, dia telah meremehkan satu orang, Wilbur Santos. Bab 655 pemanggil pasukan dan 100 binatang dari semua orang yang muncul dari lembah elit, Wilbur adalah orang yang paling membuat Yoshua terkesan. Dia memiliki dasar yang kuat, dan dia tidak takut untuk bertarung. Untuk mempercepat rencana 8 keluarga terhormat, Yoshua mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melatih Wilbur agar menjadi dewa militer tentara Yellowview. Namun, dia tidak pernah mengharapkan tingkat kultivasi Wilbur untuk naik ke alam dewa. Yoshua dapat dengan mudah mengalahkan seseorang yang hanya seorang Grandmaster Realm. Namun, siapapun yang mencapai alam dewa memiliki kedudukan yang sama dengan Yoshua, bahkan tanpa pasukan untuk mendukung mereka. Dia juga tidak punya cara untuk mengendalikan mereka. Ada 2 hal yang sudah disiapkan Yoshua. Pertama, dia akan menunggu dunia rahasia terbuka berdasarkan rencana Herman. Kedua,
Dia akan mengumpulkan kekuatannya di Yaleviu untuk membuka jalan bagi masa depan. Yang membuatnya cemas, ketika dia menyadari bahwa Wilbur tidak lagi berada dalam kendalinya, dia telah kehilangan salah satu aset terbesarnya. Terlepas dari itu, Yoshua tidak pernah menyangka bahwa Wilbur akan langsung bekerja sama dengan keluarga Saladai dan melawannya. Itu berarti rencana yang telah disusun Yoshua selama 10 tahun tiba-tiba hilang. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan sejak saat itu adalah dunia rahasia, yang merupakan sesuatu yang telah dirahasiakan oleh keluarga Whiteley selama beberapa generasi. Yoshua dengan cepat mengunyah spagetinya. Hanya dalam beberapa gigitan, dia menghabiskan seluruh piring. Saat itu, sesosok kecil mungil mendarat di bingkai jendela meskipun kacanya pecah. Itu adalah merpati pos. Yoshua bangkit perlahan. Dia dengan ringan mencengkeram burung di tangannya, dan itu langsung dihancurkan oleh energi spiritualnya, berubah menjadi tumpukan daging. Pada saat berikutnya, sesosok besar melompati tembok halaman. Ternyata itu adalah macan tutul yang sangat besar. Eva sedang duduk di atas macan tutul dengan sosok cantik dan wajah menawan. Yoshua, sebagai seorang kultivator yang mencapai alam dewa, tidakkah kamu merasa malu berlari jauh-jauh ke Marsingfield dari Yaleviu hanya karena kamu tidak punya nyali untuk melawan? Dia mengejek. Setelah mendengar kata-kata Eva, pintu yang compang camping didorong terbuka dari dalam, dan Yoshua keluar dengan mantap dengan ekspresi lelah di wajahnya. Memalukan, katamu. Yah, sama memalukannya bagiku untuk mati di tanganmu di Yaleviu, balasnya. Dia bisa merasakan sakit kepala datang saat dia menatap Eva di depannya. Jika ada keluarga lain yang datang setelah saya akan menyingkirkan mereka sejak lama. Keluarga Saladai adalah satu-satunya keluarga yang bisa menjinakkan binatang buas. Kalian benar-benar merepotkan, keluhnya. Eva memiliki senyum halus di wajahnya ketika dia mendengar itu. Nah, karena kamu tahu kamu tidak bisa lari, kenapa kamu tidak menyerah saja, Yoshua? Apakah ada keuntungan bagi saya untuk pergi dengan rela bersamamu? Tanya Yoshua sambil menyeringai. Tentu saja ada. Eva melompat ke tanah dengan gerakan cepat. Kamu adalah orang yang bijaksana yang sangat terampil dalam perencanaan. Meskipun Anda seorang mata-mata, Anda tidak pernah memiliki anak atau mencoba menikmati hidup seperti orang lain. Mempertimbangkan fakta bahwa Anda tidak keberatan mempermainkan 8 keluarga terhormat secara terbuka, Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Dia melanjutkan, bagaimana dengan ini? Jika Anda menyerahkan 3 benda ajaib keluarga Whiteley, saya akan meyakinkan para tetua untuk mengizinkan Anda menikah dengan anggota keluarga. Ketika saatnya tiba, Anda bisa menjalani hidup yang menyenangkan. Bagaimana kedengarannya? Saat berbicara, Eva juga membusungkan dadanya untuk memamerkan asetnya. Yoshua, di sisi lain, tampak ketakutan setelah mendengar itu. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika yang kudengar itu benar, kamu sudah berumur 45 tahun, kan, Eva? Saya tidak akan bisa menerimanya, jawabnya. Anda, wajah Eva menggelap mendengar jawabannya. Ketidakamanan terbesar Eva adalah usianya. Meskipun usianya 45 tahun, dia terlihat berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Seseorang pernah berkata bahwa jika dia menghabiskan lebih sedikit waktu di wajahnya, dia mungkin sudah naik ke fase lanjutan dari alam dewa. Kamu benar-benar memintanya, Yoshua. Dia mengayunkan tangan kanannya keluar, dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Apakah Anda akan menyerahkan 3 item magis keluarga Whiteley atau tidak? Sementara itu, perasaan spiritual Yoshua dengan kuat menyebar ke segala arah. 30 meter, 50 meter, 80. Apakah kamu datang ke sini sendirian? Dia menatapnya dengan geli. Yah, itu masuk akal. Wilbur yang memaksaku keluar, dan dia punya banyak hal yang harus diurus di Yaleviu. Bukannya Yaleviu Army juga bisa menyisihkan siapapun untuk ikut denganmu? Yoshua tampak bergumam pada dirinya sendiri. Tangan kirinya menyentuh cincinnya. Ketika dia mengangkatnya lagi, dia sedang memegang papan bambu. Jadi, Anda memiliki pemanggil pasukan. Seru Eva bersemangat. Kalau begitu, mari kita lihat mana yang lebih unggul antara pemanggil pasukan dan 100 hewan. Ayo. Eva meraung keras, dan macan tutul di sampingnya menyerang Yoshua dengan marah. Yoshua melangkah maju dan bertabrakan dengan taring macan tutul. Dia dikirim terbang mundur dengan keras. Sementara itu,
Eva sedang bergerak di halaman rumahnya. Gulungan sepanjang 1 meter itu tiba-tiba terbuka sebelum menjadi 30 meter panjangnya, berkibar di sekelilingnya. Hah, Eva meraung. Berkas cahaya keluar dari ilustrasi di gulungan itu. Semua jenis binatang menjadi hidup dari lukisan itu. Ada kera purba, harimau ganas, gajah raksasa, dan ular kolubrid. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi fase lanjutan dari alam Grandmaster, dan ada 10 di antaranya. Bahkan Yoshua tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Atas namaku, aku memanggilmu untuk selanjutnya menghukum lautan dan langit. Saya akan mengorbankan darah saya dan menghabiskan energi saya. Majulah, prajuritku, teriaknya. Di udara, energi spiritual dari papan bambu di tangannya meledak. Dia membuat gerakan dengan tangannya dan menggeser jarinya di papan tanpa henti. Dengan satu pukulan terakhir di papan, lapisan tipis energi spiritual di atmosfer tiba-tiba mulai meningkat dengan Yoshua sebagai pusatnya. Papan bambu menyedot energi spiritual dari sekitarnya. Yoshua bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya melonjak, dan dia menjaga medan energi di medan eliksirnya. Saat itu, semua energi spiritual dalam radius 10 mil telah berkumpul di bawah kakinya. Garis-garis seperti hantu dapat dilihat, dan seolah-olah ada platform energi spiritual yang tak terlihat di bawah Yoshua. Gelombang energi pembunuh tercipta di tengah-tengah itu semua. Eva, yang berdiri jauh di halaman, matanya terbuka lebar, begitu pula Yoshua. Ketika Yoshua masih kecil, Herman telah memilihnya untuk menjadi mata-mata yang bersembunyi di keluarga Whiteley. Kemudian, keluarga Whiteley akhirnya menemui ajalnya, dan Yoshua melanjutkan rencana Herman dari sebelumnya untuk mendapatkan cincin dari tempat yang telah ditentukan. 3 item magis, yaitu pemanggil pasukan, penghancur formasi, dan kipas angin hujan es, kebetulan juga ada di sana. Meski begitu, Yoshua sempat meninggalkan bukti video sebagai pengingat kepada Herman. Meskipun ketiga item magis itu sangat kuat, tidak satupun dari mereka dapat digunakan sampai setidaknya seseorang telah mencapai alam ilahi. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian orang lain yang ingin memilikinya sendiri. Nyawa orang bahkan mungkin diambil karenanya. Karena itu, bahkan ketika dia melarikan diri dari Yalevio, Yoshua tidak pernah menggunakan item magis ketika dia tidak membutuhkannya. Energi spiritual di bawahnya membentuk platform, dan pemanggil pasukan melayang di depannya. Dalam sekejap, Yoshua merasa darah di tubuhnya mulai mendidih. Bunuh dia, dia meraung, mengangkat tangannya untuk meraih pemanggil pasukan. Pada saat yang sama, siluet demi siluet terbentuk di bawah kakinya. Meskipun wajah mereka tidak terlihat, baju zirah dan persenjataan mereka membuat mereka tampak seperti prajurit kuno. Bab 656 Tempat Aku Berasal. Dengan perintah dari Yoshua itu, masa energi spiritual di tanah terkondensasi menjadi pasukan, yang menyerang binatang buas yang dipanggil oleh Eva seperti gelombang. Para prajurit yang dipanggil Yoshua memiliki tingkat kultivasi yang tidak di atas realm superior. Mereka jauh berbeda dibandingkan dengan makhluk terlatih dari The Hundred Beasts. Berbicara secara logis, Yoshua tidak memiliki kesempatan. Namun, yang mengejutkan, jumlah tentara yang dipanggil sangat banyak. Paling banyak ada beberapa lusin binatang yang dipanggil oleh Eva. Di sisi lain, setidaknya ada beberapa ratus prajurit yang dipanggil oleh pemanggil pasukan. Macan tutul emas dan semua binatang buas lainnya yang telah berlari ke depan harus membawa puluhan tentara masing-masing ke lapangan permainan. Eva dapat dengan jelas melihat Yoshua berdiri sekitar 20 meter jauhnya, tetapi dia sama sekali tidak dapat menutup jarak di antara mereka. Mata Yoshua melotot saat dia merasakan energi spiritual melonjak melalui tubuhnya dengan panik. Pada saat itu, dia dapat mentransfer perasaan spiritualnya ke pemanggil pasukan dan mengontrol pergerakan setiap prajurit. Menutup matanya, dia tiba-tiba muncul di depan macan tutul emas. Tepat ketika itu menebasnya dengan cakarnya yang sangat besar, Yoshua memindahkan kesadarannya menjadi seorang prajurit tepat di belakang macan tutul. Prajurit yang awalnya bergegas maju dengan autopilot tiba-tiba berbalik menghadap macan tutul dan melompat, sambil mengayunkan tombak di tangannya. Mengaum. Macan tutul itu menggeram kesakitan. Itu berbalik dan menerkam prajurit yang menyimpan kesadaran Yoshua, mencabik-cabik prajurit itu. Sayangnya, Yoshua sudah pindah ke tubuh prajurit lain. Tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh macan tutul. Akhirnya, setelah beberapa pukulan,
binatang itu roboh ke tanah dan hancur menjadi pecahan cahaya bercahaya yang tersebar ke langit. Kematian macan tutul membuka jalan besar bagi Yoshua. Perasaan spiritual Yoshua melayang di sekitar medan perang dengan cepat untuk menahan setiap gerakan binatang itu. Baru pada saat itulah Eva menyadari masalahnya. Mencoba melawan Yoshua dengan metode seperti ini adalah sebuah kesalahan. 100 binatang adalah barang magis warisan yang membutuhkan pengorbanan. Semua binatang diciptakan dari upaya semua leluhur keluarga Saladai yang terus-menerus mencurahkan energi spiritual mereka ke dalamnya. Proses penyempurnaan item seperti itu dikenal sebagai penyembunyian spiritual. Seperti namanya, itu memerlukan penghematan energi spiritual yang tidak terpakai dalam kehidupan sehari-hari seseorang dengan menggunakan metode khusus. Kemudian, ketika tiba waktunya untuk berperang, seseorang dapat melepaskan energi spiritual tersebut. Karena itu, makhluk yang dibentuk oleh The Hundred Beasts akan musnah selamanya begitu mereka diturunkan. Sementara itu, pasukan Yoshua yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh The Hundred Beasts. Meski begitu, lebih banyak dari mereka terus terbentuk dari bawah Yoshua. Dapat dikatakan bahwa dia berkomunikasi langsung dengan alam semesta menggunakan energi spiritualnya. Tidak mungkin menggunakan kekuatan fana untuk melawan kekuatan dewa. Namun, itu juga alasan mengapa Eva sangat menginginkan pemanggil pasukan. Mundur, teriaknya. Dia menggerakkan tangannya dengan gerakan yang rumit, dan lusinan makhluk alam Grandmaster berubah menjadi energi spiritual. Mereka kembali ke The Hundred Beasts. Pemanggil pasukanmu itu benar-benar sesuatu yang lain, Yoshua. Namun, itu terlihat sedikit berbeda dari yang pernah saya lihat di catatan, komentarnya. Saat berbicara, gelombang energi spiritual yang tebal mulai menyatu ke arah gulungan yang terbang di sekelilingnya. 10 tahun lalu, Herman memiliki trup summoner. Namun, dia hanya memanggil 3 jenderal alam ilahi. Kenapa kamu hanya bisa memanggil prajurit realm superior? Ini bukan tiruan, kan? Dia bertanya. Apakah penting jika itu tiruan? Yoshua perlahan membuka matanya saat dia meraih pemanggil pasukan. Dia hanya menggunakan pemanggil pasukan selama beberapa menit dalam pertempuran, tetapi sebagian besar energi spiritual di tubuhnya sudah habis. Namun demikian, dibandingkan dengan jumlah energi spiritual yang telah dikonsumsi oleh pemanggil pasukan, energi spiritual yang dikeluarkan Yoshua hanyalah setetes air di lautan. Jenis papan bambu bekerja seperti linggis. Jumlah energi spiritual yang bisa dikumpulkannya sebanding dengan berapa lama Yoshua bisa bertahan, seperti kekuatan linggis sebanding dengan kekuatan yang diberikan oleh orang yang menggunakannya. Jika dia benar-benar bisa memanggil jenderal roh alam ilahi seperti yang dikatakan Eva, itu akan benar-benar mengerikan. Gulungan itu terus melayang di sekitar kepala Eva. Sinar cahaya keemasan terus beredar di sekitarnya. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba melarikan diri dari gulungan itu. Itu tidak terlalu penting. Apakah itu nyata atau tidak, Anda tidak akan lolos hari ini, kata Eva. Saat dia berbicara, energi spiritual di dalam dirinya mulai berputar. Bahkan Yoshua, yang juga seorang kultivator alam ilahi, dikejutkan oleh betapa kuatnya gelombang energi spiritual itu. Seiring dengan energi spiritual yang menggelegak, sepasang cakar muncul di The Hundred Beasts. Bang! Mengikuti suara keras, binatang tak mencolok yang panjangnya sekitar 10 meter jatuh ke tanah. Itu memiliki cakar elang, tubuh babi, dan kepala anjing. Melenguh. Dengan apa yang terdengar seperti sapi melenguh, aura kebiadaban terus-menerus mengalir di udara. Ini adalah binatang terkuat yang bisa kupanggil, Hadrolodon. Eva mengumumkan. Dia melihat binatang buas di depannya. Dengan nada kelelahan, dia memerintahkan, pergilah. Bunuh dia. Melenguh. Setelah raungan ganas itu, tanah di bawah Hadrolodon mulai retak, membentuk pola seperti jaring. Segera, energi spiritual di bawah Yoshua mulai runtuh. Cakar setajam silet dan taring runcing terlihat pada saat yang sama, dan mereka langsung mengarah ke leher Yoshua. Ledakan. Terjadi ledakan besar. Saat Yoshua mendarat di tanah, Hadrolodon telah terlempar puluhan meter ke belakang. Jangan biarkan dia pergi. Eva berteriak. Hadrolodon menyerbu ke depan sekali lagi. Hukum mereka. Yoshua berteriak marah. Kipas kertas di tangannya diresapi dengan energi spiritual, dan dia mendorongnya ke depan dengan kuat. Hembusan angin kencang mulai bertiup. Petir jatuh dari langit dan mendarat tepat di kepala Hadrolodon. Formasi guntur. Itu adalah kipas hujan es.
jerit Eva. Dia mencengkeram gulungan itu dan bergegas menuju Yoshua. Yoshua telah menggunakan 2 item magis keluarga Whiteley. Yang terakhir, penghancur formasi, mungkin ada di tangannya juga. Kembali ke Yellowview, dia pernah bekerja sama dengan Wilbur untuk melukai Yoshua. Karena itu, dia menganggap dia harus memanfaatkan momen itu untuk membunuhnya. Selama dia bisa mendapatkan 3 benda ajaib keluarga Whiteley, keluarga Saladai tidak perlu khawatir diancam oleh 7 keluarga lainnya lagi. Mereka hanya memiliki 2 pilihan, tunduk atau mati. Tepat ketika Eva sedang menyerbu ke depan, dia tiba-tiba terlempar ke samping. Sebuah lubang seukuran piring telah terbentuk di tanah di belakangnya, dan kotoran beterbangan keluar darinya. Lubang itu tercipta dari peluru senapan sniper kaliber besar. Eva dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengubah The Hundred Beast kembali menjadi gulungan, menggunakannya untuk memblokir garis tembakan penembak jitu. Saat itulah dia mendengar suara berderak dari langit. Itu datang dari setidaknya 800 meter di atasnya. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, itu bisa memprediksi pergerakannya. Jelas betapa besar ancaman yang ditimbulkan penembak jitu itu. Dari jauh, Yoshua terengah-engah sambil memegang Hailstorm Fan. Bukan hanya Eva yang terpana dengan tembakan yang muncul begitu saja. Bahkan Yoshua sendiri tidak yakin apa yang sedang terjadi. Meskipun demikian, dia menganggap pendatang baru itu ada di pihaknya karena mereka mengincar Eva. Tapi sejak identitasku terungkap, 8 keluarga terhormat telah mengincar nyawaku. Jadi, siapa yang akan melancarkan serangan terbuka terhadap keluarga Saladai? Sepertinya kamu telah memainkan 8 keluarga terhormat seperti biola, Yoshua. Saya hanya berpikir bahwa Anda adalah pion Wilbur di Yellowview Army. Aku tidak tahu kau mendapatkan pion juga. Sungguh mengesankan, komentar Eva. Aku bukan bidaknya, sebuah suara serak terdengar. Setelah itu, sosok yang berpakaian seperti koboi dengan topeng, mendarat di rumah tetangga sambil memegang senapan sniper di tangan. Menggunakan indera spiritualnya, Eva mencoba menganalisis area tersebut. Namun, dia memperhatikan bahwa ada medan gaya kacau yang mencegahnya melakukannya. Kamu cukup berani untuk menantang keluarga Saladai, tapi kamu tidak punya nyali untuk menunjukkan wajahmu. Berbicara, kamu dari keluarga mana? Dia menuntut. Aku bukan dari keluarga manapun. Pria itu terkekeh sambil mencengkeram senapannya. Aku dari tempat bernama Kantor Asura. Bab 657 Penawaran dari Keluarga Singh. Kantor Asura. Ekspresi Eva berubah suram saat dia melihat pria bertopeng itu. Dia mengira pria bertopeng itu adalah rencana cadangan yang dibuat Yoshua sambil tetap bersembunyi selama 10 tahun terakhir. Sedikit yang dia tahu bahwa pria bertopeng itu bekerja untuk Jonathan. Namun, pada saat yang sama, jejak keraguan muncul di mata Eva. Bukankah Jonathan Goldstein satu-satunya kultivator alam dewa di kantor Asura? Siapakah pria misterius yang muncul entah dari mana ini? Hei, kamu bilang kamu dari kantor Asura. Apakah Anda punya bukti? Eva harus mengembalikan lebih banyak informasi meskipun faktanya dia tidak memiliki cara untuk memverifikasinya. Meskipun semua keluarga telah mewaspadai kekuatan militer kantor Asura sejak didirikan 3 tahun lalu, mereka tidak pernah menganggap serius kantor Asura karena kehadiran para kultivator berpangkat tinggi. Perasaan itu mirip dengan seorang pemburu yang menghadapi serigala di hutan dengan senjata. Apakah serigala menakutkan? Ya, namun, apakah perlu takut pada mereka? Tidak terlalu. Mengikuti kemunculan pria bertopeng itu, Eva akhirnya menjadi sedikit bingung. Bahkan jika kantor Asura Jonathan telah menggunakan setiap sumber daya yang tersedia di dunia fana untuk melatih para pembudidaya tingkat tinggi, mengolah seorang pembudidaya alam dewa dalam 3 tahun tidak mungkin dilakukan. Hanya ada 2 kemungkinan jika kultivator alam dewa di depannya benar-benar dari kantor Asura. Yang pertama adalah kantor Asura benar-benar menemukan cara untuk mengolah Jonathan kedua. Yang kedua adalah beberapa kekuatan telah membentuk aliansi dengan kantor Asura, seperti keluarga terhormat atau sekte kuno. Bagaimanapun, itu adalah masalah besar. Eva harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dengan sedotan di mulutnya, pria bertopeng itu duduk di atap dan mengulurkan tangannya untuk mengisi ulang senapan sniper. Percaya atau tidak itu tidak masalah. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya wajib menunjukkan bukti kepada Anda? Pria bertopeng itu menyeringai sambil mengarahkan senapan sniper ke arah Eva. Eva Saladai, aku benar-benar ingin mencoba melihat apakah aku bisa menembak kepalamu dari jarak sejauh ini.
Mendengar itu, Eva mengerutkan kening dan perlahan mundur. Meskipun dia telah memanggil binatang buas, Hadrolodon, dari The Hundred Beast dengan kultivasi alam dewa, kultivator alam dewa di depannya masih merupakan musuh yang tangguh. Tingkat kultivasinya, serta senapan sniper di tangannya, merupakan ancaman besar baginya. Dengan tambahan Yoshua yang menahan Hailstorm Fan, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang jika pertarungan dimulai. Keluarga Saladai, tentu saja, harus menunjukkan rasa hormat sekarang setelah kantor Asura turun tangan. Yoshua Whiteley sekarang milikmu. Aku akan segera pergi. Eva mundur perlahan, menempatkan The Hundred Beast di antara dirinya dan pria bertopeng itu. Dengan raungan, Hadrolodon berubah menjadi energi spiritual murni, memasuki The Hundred Beast, dan menghilang di kejauhan bersama Eva. Baru setelah sosok Eva benar-benar menghilang, Yoshua menghela nafas. Dia mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke mulutnya. Kemudian energi spiritual dalam tubuhnya melonjak seketika. Itu adalah pil peremajaan roh yang dapat memulihkan kultivasi alam dewa seseorang. Seperti yang diharapkan dari keluarga Whiteley yang kaya dan berkuasa, seru pria bertopeng itu ketika dia melihat perubahan energi spiritual di tubuh Yoshua. Kipas di tangan Yoshua setengah terbuka. Aliran energi spiritual mengalir ke dalamnya dengan cepat, dan tulang rusuk kipas terus berkedip. Kamu siapa? Yoshua bertanya sambil menatap tajam pria bertopeng itu. Saya tidak yakin apakah ada pembudidaya alam dewa lain di kantor Asura selain Jonathan Goldstein, tapi saya yakin tidak ada seorang pun dari kantor Asura yang akan membantu saya. Mendengar itu, pria bertopeng itu terkekeh dan menyingkirkan senapan sniper yang hampir setinggi manusia. Seperti yang diharapkan, seseorang yang bisa mencapai puncak dalam 10 tahun bukanlah orang yang bungkuk. Karena itu, pria bertopeng itu mengulurkan tangan dan perlahan melepas topengnya. Segera, wajah yang agak pucat di bawah topeng itu terungkap. Dia adalah seorang pemuda yang sangat menarik yang, paling banyak, terlihat berusia akhir 20-an. Penampilannya saja sudah bisa menyaingi para selebriti ternama. Itu sangat kontras dengan suaranya yang serak dan serak sebelumnya. Kamu siapa? Yoshua bertanya lagi, mengangkat Hailstorm Fan di tangannya. Beberapa saat kemudian, pemuda itu melompat ke tanah dari atap dan berdiri di depan Yoshua. Membuka mulutnya, dia meludahkan pengubah suara seukuran kancing dan terkekeh. Yoshua Whiteley, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Hayden Singh, dan saya dari Polerton. Saat Yoshua mendengar kata-kata Hayden, dia sedikit terkejut. Keluarga Singh dari Polerton bukanlah keluarga kecil. Menurut hierarki kekuatan dunia fana, keluarga terhormat berada di puncak, diikuti oleh keluarga terpandang, keluarga kelas 1, dan seterusnya. Dunia kultivator, di sisi lain, memiliki struktur kekuatan yang jauh lebih sederhana. Hanya ada 2 jenis, kecuali keluarga terhormat, sisanya termasuk dalam kategori keluarga tidak terhormat, dan keluarga Singh Polerton dianggap sebagai yang paling kuat di antara keluarga tidak terhormat. Beberapa orang pernah berkata bahwa keluarga Singh adalah salah satu keluarga baru yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi keluarga terhormat. Namun, orang-orang setingkat Yoshua tahu bahwa keluarga Singh hanya bisa menjadi keluarga Singh. Itu karena mereka tidak lebih dari antek-antek keluarga Osborn. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Singh disebut-sebut setara dengan 8 keluarga terhormat dan dikenal sebagai keluarga yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kejatuhan keluarga Whiteley, kata Yoshua sambil menatap Hayden dengan ragu. Apakah keluarga Osborn memintamu untuk menyelamatkanku? Hayden menggelengkan kepalanya. Jika keluarga Osborn mengirimku ke sini, aku akan membunuhmu daripada menyelamatkanmu. Setelah menentukan bahwa Hayden tidak berniat membunuhnya, Yoshua berdiri tegak sambil memegang Hailstorm Fan. Bukan keluarga Osborn, bagaimana Anda menemukan saya? Hayden tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yoshua, baik itu keluarga, usia, atau tingkat kultivasi kita, aku harus menganggapmu sebagai seniorku. Berhenti bertanya bagaimana aku menemukanmu. Saya tidak akan menjawab Anda. Kali ini, saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kolaborasi. Kolaborasi apa? Yoshua merengut saat dia mengarahkan pandangannya pada Hayden. Anda harus menyadari bahwa saya tidak lagi berada di puncak. Saya tidak yakin apa lagi yang bisa Anda dapatkan dari saya. Yoshua sangat menyadari kesulitannya. Dalam 10 tahun terakhir, dia hanya melakukan 3 hal, menyembunyikan dirinya,
menunggu alam rahasia terbuka, dan mengembangkan pasukan Yaleviu. Faktanya, dia pernah mempertimbangkan untuk mengatur pasukannya di luar Yaleviu, tetapi ada terlalu banyak mata-mata dari 8 keluarga terhormat. Yoshua tidak dapat memastikan bahwa keluarga terhormat tidak lagi mengawasinya bahkan jika mereka akhirnya lengah terhadapnya. Setelah kepergiannya dari Yaleviu, rencana 10 tahunnya hancur dalam sekejap. Selama dia memiliki 3 harta rahasia, 8 keluarga terhormat akan terus memburunya. Ia bahkan sempat mempertimbangkan kabur ke negara tetangga Merania untuk bersembunyi dari 8 keluarga terhormat. Itulah mengapa dia merasa sedikit bingung ketika keluarga Xing menyarankan untuk bekerja sama. Haiden tersenyum dan berkata, "Yoshua, jika kamu bekerja denganku, aku dapat membantumu membalaskan dendam keluarga Whiteley. Anda harus memikirkannya." Bab 658 Interogasi. Di Sparaville, Terandia, Jonathan sedang menyesap air sambil bersantai di taman. Dia telah berbicara dengan Josephine di telepon sebelumnya dan lega mengetahui bahwa Edenik Hei aman. Sejak dia meninggalkan Taihaven, dia merasa sedikit gelisah. Dia telah meninggalkan Taihaven sebelumnya, tetapi dengan Zakari ditempatkan di sana, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Mungkin karena kehamilan Josephine atau aktivitas berlebihan pasukan Yaleviu dan keluarga terhormat baru-baru ini karena Jonathan akan selalu mengkhawatirkan keamanan Edenik Hei. Saya kira memang benar bahwa semakin banyak orang yang Anda sayangi, semakin besar kemungkinan Anda terlalu berhati-hati. Jonathan menghela napas pasrah saat dia memikirkan hal itu. Dalam sebulan terakhir, situasi di Canaya sedikit kacau. Pertama, penjara Crimson Utara dihancurkan, dan Karl mengkhianati kantor Asura dengan tentara timur, menyebabkan tentara Misona kehilangan perbekalan dan dikejar serta dibunuh oleh tentara wilayah barat. Meskipun Kane dan Andi telah memimpin orang-orang mereka untuk membunuh seluruh tentara wilayah barat, sulit bagi mereka untuk memulihkan pasukan militer Misona sebelumnya dalam waktu singkat. Setelah itu, Edenik Hei diserang, dan keluarga terhormat yang dipimpin oleh keluarga Osborne mulai menyerang Jonathan secara resmi. Kemudian, situasi di Doveston menjadi tegang. Tentara Karl Timur dan tentara Medved Aidan dari Remdik ditempatkan di seberang sungai Onsi, terpisah ratusan mil. Mereka tampaknya ingin memulai perang seperti yang mereka lakukan beberapa tahun lalu. Setelah itu, Wilbur dari Yaleviu dan keluarga Saladai bergabung untuk menggulingkan Yoshua. Selain individu dari tim Oracle yang baru saja dia temui, Canaya secara keseluruhan berada dalam kekacauan dan krisis. Apakah 3 tahun perdamaian hanyalah ketenangan sebelum badai? Jonathan mengerutkan alisnya saat memikirkan situasi saat ini. Pada saat itu, Geoffrey berjalan keluar. Goldstein, hasil pengenalan wajah sudah masuk. Zebedi dan orang-orangnya memasuki negara melalui bandara pagi ini. Kami tidak dapat menemukan mereka karena informasi identitas mereka telah diubah. Jonathan segera mengambil tablet itu. Wajah Zebedi dan orang-orangnya terlihat jelas di layar. Setelah keluar dari bandara, mereka naik bus. Identitas orang yang mengambilnya tidak diketahui. Apakah kamu sudah menemukan bus ini? Aku menyuruh seseorang untuk mencarinya. Bus ini milik Leopard Transport. Namun, seharusnya tidak beroperasi hari ini. Karyawan Leopard Transport berspekulasi bahwa pengemudi mungkin telah menerima pekerjaan itu secara pribadi. Baik bus maupun pengemudi belum ditemukan, dan sistem GPS di bus tidak lagi beroperasi. Pihak lain tampaknya cukup profesional. Mungkin saja bus ini telah menghilang dari planet ini. Jonathan mengangguk kecil. Hubungi perusahaan asuransi apakah ada kompensasi untuk kecelakaan mobil skala besar hari ini. Sulit untuk menghancurkan kendaraan sebesar itu tanpa ada yang menyadarinya. Mengerti. Saat berikutnya, Geoffrey menatap Jonathan dengan ragu. Goldstein, saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan ini atau tidak. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, jawab Jonathan dengan tenang. Setelah mendengar itu, Geoffrey menoleh dan melihat ke dalam mansion. Goldstein, resume Nina Chasten tampaknya agak terlalu dipoles, dan keadaan seputar penampilannya juga agak aneh. Meskipun saya telah memeriksa rekaman pengawasan dan percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ledakan di kantor Seamus, saya masih ingin mengingatkan Anda tentang hal ini. Anda seharusnya tidak membiarkan wanita seperti dia di sisi Anda. Meskipun Jonathan tampak tenang menanggapi kata-kata Geoffrey, dia terkejut di dalam.
Dia memiliki gambaran umum tentang metode Geoffrey berdasarkan bagaimana dia berurusan dengan Seamus. Ketenangan Geoffrey, kemampuannya untuk merencanakan, dan kekejamannya terhadap dirinya sendiri adalah sifat yang sangat langka meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi dan status sebagai manusia biasa. Jika Jonathan menjaga Geoffrey di sisinya, yang terakhir pasti akan menjadi tangan kanan kantor Asura di masa depan. Namun, Jonathan tidak pernah membayangkan Geoffrey suatu hari akan memiliki keberanian untuk mengkritiknya di depannya. Apakah kamu mencoba mengajariku apa yang harus dilakukan? Mengangkat kepalanya, Jonathan memandang Geoffrey dengan penuh minat. Begitu Geoffrey mendengarnya, dia segera menundukkan kepalanya. Aku tidak akan berani, tidak apa-apa. Alih-alih menegur Geoffrey, Jonathan tersenyum dan bertanya, katakan padaku, menurutmu bagaimana aku harus berurusan dengan Nina? Geoffrey diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Jonathan. Dia akhirnya yakin bahwa Jonathan serius setelah tidak melihat niat membunuh di matanya. Goldstein, saya sarankan segera singkirkan orang yang mencurigakan seperti Nina. Petik 2. Saat Geoffrey berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mengiris di lehernya. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak akan menanyakan pendapatmu jika itu yang ingin kulakukan. Saat itu, kesadaran spiritual Jonathan tertuju pada Nina yang berada di dalam mansion. Dia mengalami kesulitan karena obat pencahar dan jatuh tertidur lelap. Menatap dada Nina yang naik turun, Jonathan menoleh untuk melihat Geoffrey. Jika dia bukan mata-mata dari Jethroina, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Namun, jika dia, saya membutuhkan semua informasi yang dia miliki. Dia lebih berguna saat dia masih hidup daripada saat dia sudah mati. Jika Anda setuju, Tuan Goldstein, saya bisa membuatnya berbicara dengan menggunakan beberapa trik. Jonathan menggunakan indera spiritualnya untuk melihat wajah Nina dari dekat. Beberapa saat kemudian, indera spiritualnya berangsur-angsur menyusut seperti air pasang saat dia merasakan napasnya yang teratur. Itu hanya kecurigaan bahwa ada yang tidak beres dengannya. Tidak peduli apa, dia seorang wanita. Jangan gunakan teknik interogasi yang kejam padanya. Hindari menggunakan metode yang akan merusak wajah dan tubuhnya. Dipahami, Geoffrey berbalik dan berjalan masuk. Jonathan menundukkan kepalanya dan melihat sekali lagi tablet yang dipegangnya. Saat itu, tangisan tiba-tiba pecah di mansion tetapi dengan cepat diredam. Aku harap tidak ada yang salah denganmu. Jika tidak, Anda tidak akan bisa hidup. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Geoffrey keluar dengan sarung tangan di tangannya. Goldstein, dia tidak mengakui apapun. Namun, orang biasa yang tidak terlatih akan berbicara sejak lama. Aku hampir yakin dia berkerabat dengan Zebedi karena dia mampu menanggungnya. Metode apa yang kamu gunakan? Tanya Jonathan, menatap Geoffrey dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, saya hanya memberi makan barang-barangnya, seperti kecoa. Mengangguk sedikit, Jonathan berbalik dan berjalan ke mansion. Di ruang tamu, Nina sedang muntah-muntah sambil memegang tempat sampah. Jonathan mengerutkan kening mendengar suara itu dan bertanya, Nina, apa hubunganmu dengan Zebedi Makino? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Nina sambil muntah dan terisak. Betulkah? Tanya Jonathan sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu. Tolong lepaskan saya, Goldstein. Saya salah. Mohon kasihanilah saya. Sebelum Nina selesai berbicara, belati muncul entah dari mana di tangan Jonathan. Jika itu masalahnya, tidak ada alasan untuk membuatmu tetap hidup. Bab 659 Jadilah cepat. Nina jelas terkejut dengan belati di depannya. Matanya dipenuhi dengan teror saat dia menatap Jonathan. Goldstein, kamu tidak bisa. Sebelum Nina bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan pedang melintas di depannya. Ding, suara samar terdengar saat belati di tangan Jonathan berhenti 1 inci dari leher Nina. Nina menekan pisau yang sangat tipis di tangannya ke belati di genggaman Jonathan. Menghadapi serangan Jonathan, Nina tidak bisa lagi menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia tidak mau repot menyembunyikan gelombang energi spiritualnya saat dia berdiri dan berteriak, Jonathan, bagaimana aku telah menyinggungmu? Mengapa Anda ingin membunuh saya? Sejak dia mulai mengikuti Jonathan, dia telah menelan 2 alat peledak kecil dan dipaksa minum obat pencahar dalam waktu kurang dari 2 hari. Agar tidak mengungkapkan identitasnya lebih awal, dia juga diberi makan sekitar 10 kecoa dan kutu busuk.
Tidak peduli seberapa kuat mental Nina, dia tetaplah gadis biasa pada akhirnya. Terlepas dari metode interogasi yang kejam, dia masih mengertakkan gigi dan menahannya. Tapi bagaimana dia bisa tetap tenang dan tidak membenci Jonathan? Jika Jonathan mempercayainya saat ini, Nina akan membiarkannya dan terus mengintainya. Namun, dia telah bertahan dari semua ujian, namun Jonathan masih mencoba membunuhnya tanpa bukti. Dia tidak tahan lagi. Jonathan mencabut belati dan menyeringai pada Nina. Kamu telah tampil sangat baik, tapi inilah masalahnya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar bahwa agak aneh ketika seseorang terlalu biasa. Katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Saya hanya seorang kultivator nakal biasa, kata Nina dengan gigi terkatup. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Nina, sejujurnya, banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Yaleviu, keluarga terhormat, dan panglima perang semuanya ingin menyerangku. Saya tidak tahu di angkatan mana Anda bekerja sebagai mata-mata. Tapi sekarang aku telah membuat keputusanku. Tidak masalah apakah Anda tidak bersalah atau keluarga mana yang mengirim Anda ke sini. Jika kamu tidak bisa memberitahuku di mana Zebedi berada dalam 5 detik, aku akan segera membunuhmu. Dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Nina sangat ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, menghadapi seseorang seperti Jonathan, yang berada di fase tengah alam dewa, Nina tahu betul bahwa apapun yang dia lakukan hanya akan sia-sia. Seperti yang dikatakan Jonathan, pemikiran sederhana sudah cukup untuk menghancurkannya jika dia mau. Jika seseorang membandingkan keduanya, Nina tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun di depan Jonathan. Dia mengira dia masih bisa membawa Jonathan bersamanya meskipun dia tidak bisa membunuhnya. Namun, setelah menyaksikan Jonathan membunuh 10 Grandmaster dari tim Oracle saat dikejar oleh Zebedi, Nina benar-benar kehilangan semua pikiran untuk melawan. Jika aku memberitahumu, maukah kau menyelamatkan hidupku? Tanya Nina setelah melemparkan pisau di sela-sela jarinya. Seseorang hanya bisa berbicara ketika ada timbal balik antara dua pihak. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan sekarang? Nina mengangguk kecil. Memang, saya tidak mampu membuat kesepakatan dengan Anda, tetapi informasi saya dapat mengubah situasi di Doveston. Jika saya hidup, Doveston akan damai untuk waktu yang lama. Jika Anda membunuh saya, dengan kemampuan intelijen Anda saat ini, Anda membutuhkan setidaknya 2 hari untuk menemukan Zebedi. Nyatanya, 2 hari bisa mengubah seluruh situasi di Canaya. Anda tidak akan kehilangan apapun dalam kesepakatan ini. Mengubah situasi di Doveston dan memengaruhi situasi di Canaya, apa sebenarnya yang coba dilakukan Jetroina? Jonathan menatap Nina dan berkata, kurasa Jetroina akan menimbulkan kekacauan, tapi aku masih tidak mengerti detail rencanamu. Memberitahu saya kemudian, saya berjanji Anda dapat hidup jika informasi yang Anda berikan berguna. Berhentilah bermain-main denganku, bentak Nina. Anda tidak hanya harus menjamin bahwa saya hidup, tetapi Anda juga harus memberi saya identitas baru dan tidak boleh menyakiti saya dengan cara apapun, termasuk kultivasi saya, yang tidak dapat Anda ambil. Dalam satu nafas, Nina menyatakan daftar panjang syarat tambahan dan amandemen kesepakatan untuk mendapatkan keamanan lebih bagi dirinya sendiri. Dia telah mempertimbangkan semua taktik Jonathan melawan lawan-lawannya. Memiliki taktik yang kejam sangat penting bagi seseorang yang mampu mendirikan organisasi sebesar kantor Asura dalam 3 tahun. Itu terutama terjadi ketika Jonathan menarik belati sebelumnya tanpa ragu untuk membunuhnya. Dia benar-benar ketakutan. Sambil tersenyum, Jonathan mengangguk. Saya berjanji selama Anda memberi saya informasi yang benar, Anda akan mendapatkan pengaturan yang sesuai dan tidak akan dirugikan sama sekali. Setelah menatap Jonathan selama beberapa detik, Nina perlahan membuka mulutnya dan berkata, kamu harus segera pergi ke Horbah. Jetroina ingin memulai kembali pertempuran di Misona dan menghentikan perbekalan Karl. Setelah itu, Jonathan melompat berdiri. Rasa niat membunuh yang hampir tak terbatas mulai menyebar ke seluruh ruangan. Jonathan telah berada di medan perang selama 3 tahun dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai ukuran. Meskipun dia memainkan peran penting di sebagian besar waktu dengan mengalahkan musuh secara efektif dengan keahliannya, dalam hal perencanaan strategi, dia memiliki Hades dan beberapa veteran untuk mengurusnya. Namun, karena Jonathan telah berada di posisi berpangkat tinggi begitu lama dan dengan pengaruhnya yang tidak mencolok, gambaran besar yang ada dalam pikirannya jelas tidak sederhana.
Sebelumnya, dia telah menyimpulkan bahwa Jetroina mungkin menggunakan kesempatan ketika Karl dikeluarkan dari kantor Asura untuk bergerak, tetapi dia tidak menyangka musuhnya begitu kejam. Adegan dua organisasi yang tidak relevan, Medved Army dari Remdik dan tim Oracle dari Jetroina, bergabung dan peta seluruh Doveston dan distribusi kasus langsung terbentuk di kepala Jonathan. Mereka memotong perbekalan dan menyerang Sungai Onsi. Dengan menghalangi tentara Yaleview, kantor Asura tidak dapat mengerahkan pasukannya ke utara. Jika Jetroina mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan saat tentara Medved dan tentara timur bertempur, Horbah, Baridoki, dan Terandia akan jatuh ke tangan Jetroina dan Remdik. Katakan padaku kemana Zebedes pergi di Horbah. Nina dibuat tidak bergerak oleh energi spiritual Jonathan. Jonathan, kamu berjanji tidak akan menyakitiku. Aku tidak mau. Jonathan menatap Nina dengan dingin. Tapi jika jawabanmu tidak memuaskanku, aku bisa menguncimu sehingga kamu tidak akan pernah melihat matahari atau cahaya redup selama sisa hidupmu. Bagaimana bisa? Dengan berlinang air mata, Nina melirik Jonathan. Tempat yang paling memungkinkan bagi Zebedi untuk pergi adalah Kranz Bay di Horbah. Saya tahu ada titik kontak untuk Jetroina di sana, yang disebut Renaissance baru, tetapi saya sendiri belum pernah ke sana. Jonathan meremas bahu Nina sebelum berbalik dan berjalan keluar. Geoffrey, siapkan pesawat dan hubungi pihak berwenang di Horbah untuk menyelidiki Renaissance baru. Informasikan Hades menggunakan metode yang kuceritakan padamu. Katakan padanya untuk memikirkan cara menghubungi Karl dan beritahu dia tentang ini. Cepat. Dengan itu, Jonathan berlari keluar dari mansion sambil menarik Nina. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebuah pesawat pribadi telah mendarat di sebuah bandara di Jadeboroh. Pintu palka terbuka, dan seorang pemuda turun. Itu adalah Jay. Bab 660 Setan di Dalam. Sejak panggilan telepon terakhir, Karl secara sepihak memutuskan semua kontak dengan kantor Asura. Tindakan ini mewakili harga diri Karl dan menyiratkan bahwa dia telah resmi meninggalkan kantor Asura. Karl tidak hanya memutuskan semua kontak, tetapi dia juga menghancurkan semua peralatan komunikasi yang disediakan kantor Asura untuk tentara timur sebelumnya. Lagi pula, peralatan yang rumit lebih mungkin ditanamkan dengan program pelacakan. Secara alami, Karl ingin menghentikan segala kemungkinan untuk dilacak oleh kantor Asura. Namun, justru karena alasan inilah yang menciptakan situasi yang canggung. Tidak ada yang bisa menghubungi Karl. Tentara Medved Remdik telah dikerahkan di sepanjang utara Sungai Onsi. Di sisi lain, Jetroina merencanakan sesuatu yang lain. Jonathan ingin Karl mati sekaligus atas kematian 50.000 tentara Misona. Namun, dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang ada di benak Jonathan adalah memberitahu Karl untuk menyiapkan pembelaannya. Dengan kemampuan tentara timur, para pembudidaya alam dewa tidak akan pernah berani menyerang mereka secara langsung jika tentara menerima berita sebelumnya dan bersiap untuk pertempuran. Bahkan perisai roh para pembudidaya alam Grandmaster dan alam dewa tidak dapat melindungi mereka dari pemboman bola meriam. Ini adalah benturan kekuatan teknologi dan kekuatan seorang kultivator. Intensitasnya terlihat. Kultivator mahir tidak yakin tentang pasukan lain. Tapi untuk pasukan seperti tentara timur, semuanya terkendali selama musuh berada dalam jangkauan tembakan artileri. Jika gagal, maka mereka akan menembakkan peluru lagi. Selama berita tersebut dapat disampaikan kepada Karl, situasi di Doveston akan stabil untuk sementara. Adapun apa yang terjadi di Misona, semuanya bisa ditunda saat menghadapi musuh asing. Goldstein, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu harus lepaskan aku, teriak Nina pada Jonathan di atas helikopter. Jonathan berbalik dan menatap Nina dengan pandangan dingin. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan identitasmu, aku bisa memutuskan hubunganmu dengan Jetroina. Apa yang kamu rencanakan? Nina menatap Jonathan, matanya terbelalak. Apakah kamu mengatakan, betul sekali, aku akan membawamu ke Zebedi dan menunjukkan padanya bahwa kau telah mengkhianatinya. Jonathan menoleh ke arah Nina. Tatapannya luar biasa tenang. Hanya dengan begitu kamu akan kehilangan kepercayaan Jetroina. Bahkan jika kamu tinggal di Canaya, kamu tidak akan pernah bisa menjadi mata-mata Jetroina. Kamu mempertaruhkan nyawaku. Nina hampir mengalami gangguan mental. Jonathan sudah berlebihan kali ini. Kehilangan kepercayaan mereka bukanlah hal yang paling penting. Jika Nina mengkhianati Jetroina di depan Zebedi,
dia tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Meskipun Nina adalah seorang mata-mata, dia dikirim ke Canaya ketika dia masih kecil. Saat itu, dia baru berusia sekitar 5 tahun. Meskipun Nina telah dicuci otak, dia telah beradaptasi dengan segala sesuatu di Canaya setelah bertahun-tahun dipengaruhi oleh orang Canayan. Nina hanya ingin hidup biasa jauh dari ancaman, namun semuanya lepas kendali setelah dia bertemu Jonathan. Jonathan tidak membunuhnya, tetapi tindakannya terus mendorongnya ke ambang kematian. Apa untungnya bagimu, Jonathan? Dengan air mata berlinang, Nina menatap Jonathan. Saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Mengapa Anda harus memaksa saya? Kehidupan biasa. Jonathan mendengus. Informasi Anda menunjukkan bahwa Anda dibesarkan di Canaya. Anda pasti tahu sejarah perang Canayan saat itu. Apakah kamu tidak tahu kejahatan Jetroina? Tidak peduli seberapa polosnya Anda berpura-pura, Anda masih menjadi mata-mata Jetroina. Jika saya benar, Anda yang merencanakan masuknya tim Oracle ke Sparafil, bukan? Apakah Anda pikir ini sudah berakhir setelah mereka menghentikan pasokan logistik Karl? Setelah beberapa hari jalan buntu, orang-orang akan menyeberangi sungai Onsi dan mengambil nyawa tentara timur yang kehilangan perbekalan. Tidak ada perang yang berakhir tanpa nyawa yang diambil. Setelah mendengarkan Jonathan, Nina berteriak, saya tidak punya pilihan selain menjadi mata-mata. Mengapa saya tidak bisa hidup? Apakah hanya orang yang kuat dan berpangkat tinggi seperti Anda yang layak hidup? Tamparan. Sebuah tamparan di wajah Nina membuat earphone peredam bising di telinganya berterbangan. Para prajurit harus menangani perang. Tapi setiap saat, korban terberat menimpa warga sipil. Mengikuti kata-kata Jonathan, energi spiritual dalam tubuh Nina berfluktuasi dengan cepat, sementara energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir ke tubuh Nina. Kilatan niat membunuh melintas di mata Jonathan. Energi spiritual yang diserap seorang kultivator harus melalui banyak penempaan selama kultivasi mereka. Itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dengan terburu-buru. Dari cara Nina menyerap energi spiritual, tidak ada waktu untuk memurnikannya. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi bidang obat mujarabnya untuk beristirahat. Jelas, Nina berencana meledakkan dirinya sendiri. Membekukan. Jonathan mengaktifkan medan gaya Grandmaster Realm dalam radius 10 meter, dengan dia sebagai pusatnya. Energi spiritual murni ada di sekujur tubuhnya, tetapi Nina tidak dapat menggunakannya sama sekali. Dia mengucapkan mantra dan mencabut metode kultivasinya. Di dalam meridiannya, energi spiritual murni dari kultivasinya telah berbenturan dengan energi spiritual yang diserapnya. Dalam sekejap, dia memuntahkan seteguk darah. Merusak. Jonathan membanting tangan kanannya dengan keras ke perut bagian bawah Nina. Nina menjerit mengerikan. Saat itu, kabut darah tersebar di seluruh helikopter. Wajah Nina pucat pasi. Dia meringkuk dan jatuh di kursi. Pada saat itu, dia seperti tas kain, dan energi spiritual di tubuhnya menghilang dengan gila-gilaan. Di samping, Jonathan merentangkan tangan kanannya ke depan, menggunakan energi spiritualnya sebagai medan gaya untuk menekan energi spiritual Nina yang hilang dan menuangkannya ke meridiannya. Meskipun Nina kuat, dia hanya berada di alam Grandmaster. Energi spiritualnya bukan apa-apa bagi seorang kultivator alam dewa seperti Jonathan. Tidak masalah bagi Jonathan jika dia menyerap energi spiritual Nina. Jonathan, dengan darah di hidung dan mulutnya, Nina menatap Jonathan. Kamu berjanji untuk tidak mengambil kultivasi saya. Anda akan kembali pada kata-kata Anda. Mari kita lihat apakah Anda dapat menerobos ke alam ilahi di masa depan. Nina berbicara dengan pandangan yang mengerikan. Namun, dia benar. Penggarap harus memperhatikan kata-kata mereka setelah mereka memasuki alam dewa. Di zaman kuno, alam dewa dikenal sebagai alam kenaikan roh. Segala sesuatu di bawah alam Grandmaster adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Tetapi ketika seseorang mencapai alam dewa, seseorang harus mulai fokus pada kultivasi spiritual. Roh adalah cahaya bagi tubuh, dan tubuh adalah rakit berharga. Untuk benar-benar mencapai transendensi, roh dan tubuh harus cocok ketika seseorang mencapai ketinggian tertentu dalam kultivasi. Dari Spirit Ascension Realm ke Divine Realm, seorang kultivator harus memperhatikan kata kosong. Kekosongan di sini tidak mengacu pada tubuh tetapi pada kekosongan dan kekurangan dalam pikiran. Hanya mereka yang memiliki pikiran jernih, tidak malu, dan tidak takut yang dapat mengalahkan iblis dari alam ilahi ketika mereka memasuki alam tersebut.
Itu juga mengapa pembudidaya dengan tingkat kultivasi tinggi menolak untuk membuat janji tentang apapun. Nina mengancam akan meledakkan dirinya agar Jonathan mengambil kultivasinya. Dia melakukan ini untuk menanam benih iblis di benaknya. Bersambung.